Di setiap Ramadan atau puasa bertahun-tahun pasti ada kesalahan. Seperti halnya Iis Dahlia nyanyi Marhaban Tiba. Marhaban Tiba. Gitu. Itu momen anu jigana bakal jadi emangnya kebakalan lupa seumur hidup dan jadi bakal diungkit setiap tahun. kasuat-suat gitu. Iis Dahlia wirang setiap tahun gitu. Lain bahagia dia aja, tapi bakal wirang cenah gitu. Namanya juga Iis. Salah. Bukan. Salah lirik. Iis dah lupa. Bisa. Kalau ngomong kan batur ke puasa, astagfirullah. Iya, sudah seminggu kita puasa ya. Ya, udah seminggu nih, Mang. Alhamdulillah. Lancar, Mang, puasa Mang? Alhamdulillah lancar. Semoga terus lancar sampai lebaran nanti, Mang lah. Menu sahur lancar? Aman, masih minggu masih aman. Masih sama beras. Masih. Awal bulan sih masih aman, Mang, tapi dukang kan beran rada-rada akhir bulan mah sadus meli gitu. Energen. Nah, ngomongin seminggu udah puasa, bukan perlu sih. Harus gak nih evaluasi dulu nih selama seminggu? Ya perlu. Yang namanya evaluasi apalagi dalam dunia kerja ya kan. Satu minggu, satu periode, satu kegiatan itu harus 100 hari kerja. Ya, 1 hari kerja. Kurang mancing-mancing lah ya, Mang. Iya, perlu dievaluasi apalagi kita sudah seminggu ya. Sudah seminggu tidak terasa kita mengawali namanya Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tentunya pasti ada kekurangan dan kelebihan ya. Biasalah ya di awal-awal gitu lah. Lulus. Iya, benar seminggu masih kena ngerasa seminggu gitu. Masih lemes-lemes, banyak tidur gitu kan. Tapi kalau sekarang memasuki minggu kedua sudah mulai jag-jag ringkas ya. Harusnya sih. Mulai terbiasa gitu menurut Mang ya. Iya betul. Tapi kalau kita mau mengevaluasi yang tadi kata Mang Mul, ternyata masih ada kesalahan-kesalahan orang yang melakukan puasa. Oke. Nah, di sini saya bukan sebagai hakim ya. Hakim jaksa MK. bukan. Bukan om-om ya, bukan. Oke. Tapi sebagai anak ustad. Oh iya benar. Paling ustad. Ya, mungkin ex anak ustad. Kan kesewa. Allah. Berarti penerus ustad itu mana teh Mang Adin kudu nama. Bisa. Ya, kandidat ustad berenya ya. Ya, selama seminggu ini bahkan setiap tahun orang sok menganalisis atau mengamati lah kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa di setiap tahunnya. Nah, kesalahan di sini bukan kesalahan yang bersifat fatal ya, Mang. Oke. Orang dibahas deh. 2, ada kesalahan menurut syariat, ada kesalahan dalam manajemen puasa. Pertama, kesalahan dalam syariat. Nah, kan yang syariat itu kan kita puasa itu tidak segawai ya. Segawai tidak sembarangan. Oh, artinya ada aturan bakunya gitu. Betul, tidak kurunyung puasa gitu kan. Kurunyung mah datang perasaannya. Iya, tiba-tiba puasa. Ya, tapi ada syarat sah, betul kan? Ada syarat sah, bahkan dibuatkan fikih siam, fikih puasa. Itu setiap tahun, setiap Ramadan selalu ada pembahasan atau bedah buku fikih puasa. Itu artinya adalah puasa itu adalah aturan yang sudah sangat baku, kemudian yang harus sesuai syarat sahnya dan harus diketahui hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, syarat sah puasa adalah Islam tentu. Islam? Iya, benar. Ya. Yang kemudian berakal. Iya. Kalau sudah tidak berakal berarti tidak memenuhi syarat melakukan puasa. Kemudian yang ketiga balik. Nah, jadi Islam, berakal dan sudah balik. Balik itu artinya sudah bisa membedakan antara hak dan batil. Antara benar dan hoax. Oke. Namanya. Nah, kemudian yang kedua adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ini kesalahan dari koridor syariat Islam. Ada batasan-batasan syariat Islam. Hal yang membatalkan puasa adalah membatalkan. Kalau membatalkan harus ke Medan ya. Sumatera Utara. Membatalkan puasa itu ada makan dan minum. Dengan sengaja. Kemudian bersetubuh. Dengan sengaja.
Nama anu teu haja. Ada. Gue tiba-tiba misalkan. Tiba-tiba asup misalkan. 7 tahun can ngalaman mang. Oke. Semuanya dihaja. Ya, jadi makan dan minum kemudian bersetubuh. Nah, itu yang membatalkan puasa. Kalau kita melanggar berarti kita melakukan kesalahan yang bisa berakibat membatalkan puasanya. Dan kalau batal puasanya harus dikodo di luar bulan Ramadan. Kalau bersetubuh dengan sengaja atau tidak sengaja, ya tetap kita itu pun melakukan adalah kesalahan dalam koridor syariat. Nah, yang ingin urang bahas dalam kesempatan kali ini dengan para podcast Mamang adalah kesalahan-kesalahan umum orang puasa yang mungkin pernah orang lakukan, pernah Maraneh lakukan, tapi belum disadari. Nah ini menarik nih dibahas. Nah ternyata orang macanya mang ketika meriset ini, ternyata orang ngelakukan, pernah ngelakukan. Nah buat tareknya ayeuna cenah anak ustad. Ya, kamana wae. Kan anak ustad manusia merenya gitu. Iya. Kamana ujang gitu. Ya namanya juga manusianya, kita sama-sama belajar dari sini. Jadi orang bukan bukan serta-merta menjustifikasi. Eta bahasa kerennya menjustifikasi. Tapi kita sama-sama belajar menelaah apa saja kesalahan-kesalahan pada umumnya yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Pertama, makan sahur terlampau banyak. Loba teuing. Saboboko gitu mang? Saboboko bisa. Saboboko sorangan. Biasana pernah teu keur SD sok gerak tuang jang sing seueur meh jag-jag meh kuatnya. Oh iya. Segitu kan ku indung masing-masing. Segitu kan Itu anggapan bahwa makan sahur itu harus banyak. Harus banyak. Diharapkannya supaya selama seharian itu bisa kuat gitu, puasa. Jag-jag. Padahal di dalam sahur itu ada batasan-batasan. Nah, makan terlalu banyak itu makruh. Makanya di dalam perut itu kan ada hadis sepertiganya untuk makanan, betul, sepertiga air, sepertiga tanah dan api. Avatar. Lima korban. Kan baru aja beres kemarin nonton itu. Masih gini ke triggernya. Puasa. Ya puasa dipakai nonton ya. Ya jadi sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga napas. Kalau udara kan itu. Satu lambung ini, satu perut itu diisi sama makan semua, tidak ada untuk tarik napas. Nah jadi itu kesalahan atau kita bahasakan kekeliruan. Ya supaya lebih mudah dipahami kekeliruan orang yang bersahur. Ya secukupnya saja kitnya. Karena padahal kan lambung tuh segitu-gitu aja gitu ya ukurannya. Iya, gak akan menambah kapasitas. Kecuali lambungnya elastis. Kayak gitunya. Iya. Atau kita mengupgrade ke dokter, dok, mengupgrade lambung. Bisa kayaknya. Terus? Oke. Kemudian yang kedua adalah makan sahur setelah sholat taraweh lalu tidur. Kadang-kadang ada orang yang pulang taraweh, dia tuh malas untuk bangun sahur. Jam 4 atau jam setengah 4 ya, malas. Ya udah, saya makan sahur diawalkan. Jam 10 misalkan mau tidur jam 11. Biasanya kalau dia suka begadang jam 11 makan sahurnya. Begitu bangun perutnya udah diisi tuh penuh. Nah, jadi pas bangun tidur tuh bangun subuh. Udah bangun subuh udah makan udah, minum udah. Jadi sahurnya sudah didahulukan. Nah, ini merupakan kesalahan yang kedua. Kekeliruan. Bahwasanya sahur itu harusnya diakhirkan. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sahur buka itu didahulukan. Kalau buka didahulukan, kalau sahur diakhirkan. Jadi menjelang imsak beren gitu. Betul, menjelang imsak. Tapi ulah sanggeus imsak oge gitu kan. Ketika imsak heula mah. Atau mungkin setengah jam sebelum imsak lah gitu kan. Ideal nama gitu. Biasanya setengah jam. Berapa setengah jam tuh beres makan gitu kan ya. Betul. Kadang ada orang yang makanannya sudah siap, tapi sengaja ditahan menunggu setengah jam menuju subuh baru makan. Jadi itu sunnahnya. Sunnah dalil di dalam
kegiatan sahur itu dalam makan sahur itu adalah diakhirkan. Sebaliknya ketika berbuka puasa itu harus disegerakan. Sudah disiapkan, sudah di depan mata lah air, tinggal bedug adan atau bedug lalu disegerakan, tidak diakhirkan. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang umumnya dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah lupa membaca doa ketika berbuka puasa. Iya, saking laparna berenang ya. Saking lapar jeung haus ke saya orson, ke saya sanggup tuk gitu ya. Langsung siga lomba. 3 2 1. Ya. Itu ge salah ternyata. Iya, itu sangat dianjurkan malah berbuka puasa. Berdoa ya. Berdoa dulu gitu berbuka puasa. Bahkan orangnya emang tolong dikoreksi lah orang salah gitu nya. Dulu pernah nemu hadis ketika misalnya orang berdoa gitu ya sebelum berbuka, itu teh salah satu waktu diijabah doa orang gitu kan. Waktu mustajab diijabahnya doa. Itu yang luput dari kesadaran kebanyakan orang. Jadi ketika ada santapan, ketika adzan Allahu Akbar langsung gitu. Tidak pakai doa Allahumma lakasumtu. Nah, kemudian kesalahan yang berkaitan dengan ini, orang tua kadang-kadang luput dari memberikan pendidikan. Iya, ini si anak melihat si bapaknya langsung hantam gehu, cireng, cengek, langsungnya tidak membaca. Harusnya orang tua sama saat ini adalah mengingat, membimbing lah. Oke. Yuk kita doa dulu yuk. Nah itu bagusnya kan gitu. Nah hal yang seperti itu sudah jarang ya. Atau mungkin bisa jadi karena ibu kita riweuh nyiapin, jadi tidak sempat dan bapaknya itu riweuh naon bapakna ke masjid bisa jadi Mang. Iya. Husnudon dulu lah. Iya. Atau riweuh meresan. Sudah atau memang punya bapak. Jadi tidak ada yang membimbing. Iya benar. Nah gitu. Oh iya bisa jadi ya, tapi itu harapannya. Baik, untuk yang keempat, banyak orang yang berasumsi, kesalahan yang keempat adalah orang yang berasumsi puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Iya sih, benar. Dulu kita sempat punya sugesti itu ya. Ya udah, yang penting mah tidak makan, tidak minum sampai maghrib udah puasa udah gitu. Dan tidak ada hubungannya dengan emosi serta perilaku. Akhlak misalkan abae ngawadul oge nya da penting mah tamat puasa. Tenan naon ngabohong oge tenan naon maling gitu. Tapi kadang suka dijadiin jaminan. Jaminan misalkan orang lagi cerita ke si Mang Jaman, Mang, orang ningali ini, orang tuh bohong ya, kerpuasa mah nya bohong. Suka gitu loh. Alibi itu mungkin gimana? ya. Itu gimana tuh? Iya, ada sebagian yang ada dua, ada orang yang tahu bahwa puasa itu harus mencerminkan akhlak yang baik. Anda sudah sedang puasa, maka mulut juga harus berpuasa. Makanya puasa itu ada 3. Ada puasa biasa yang hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ada puasa khusus menahan lapar dan haus dan menahan anggota badan dari berbuat yang tadi tidak jujur, berdusta. Kemudian ada juga puasa lebih khusus level lagi. Nabi ya? Level sufi ya, lebih sahabat Nabi, ulama dan nah itu yang ketiga itu. Nah, kesalahan di sini yang hanya sekedar puasa itu cuma menahan lapar dan haus saja. Tidak khusus. Nah, itu tadi. Itu level orang yang sudah khusus. Yang puasa. Abi nuju puasa. Ini soim kalau di Arab mah. Abi nuju puasa tong diheureyan. Abi nuju puasa tong dibully. Karena ya karena desa gitu. Tong saya mah keur puasa jadi heureyan. Jadi punya privilege lah. Tapi orang mah beda. Abi nuju puasa tong disuguhan. Kecuali nu itu. Oke. Ya, paham ya. Itu ya yang keempat. Baik, yang kelima. Banyak orang yang tidak bisa itikaf ke masjid. Itu berarti ini kalau sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Tapi pada kenyataannya ada orang yang mampu secara waktu dan tenaga untuk melakukan itikaf dan atau perbekalan lah kan. Itikaf itu kan harus total. Lebih utamanya total. Jadi tinggal di masjid. Ya, bukan memisahkan diri dengan istri, tapi tinggal di masjid beritikaf untuk mencari atau menemukan Lailatul Qadar. Itu. Tapi kebanyakan orang
yang mampu tapi tidak melakukan itikaf tersebut. Nah, ini yang disayangkan gitulah gitu. Sehingga ada juga banyak yang lalai di akhir Ramadan. Biasanya usumna nya setelah lebaran teh ngacet imah. Bener sih. Warna-warninya tukang cat payung. Berburu diskon. Betul. Lebaran belanja. Ibuna naon ka pasar jeung barudak beli baju, bapana ngacet imah. Oh iya. Nah, padahal seharusnya di Arab itu Mang, di orang pernah bacanya kesaksian orang Indonesia yang berRamadan di Arab itu fokus semuanya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Tidak ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itu saking mereketkeun Nabi wae istilahnya mengencangkan ikat sarungnya, ikat pinggangnya di akhir Ramadan di 10 hari terakhir. Jadi benar-benar finisna. Kalau kita mau final. Nah, kalau kita injury time-nya ini benar nih ujungnya nih, puncaknya nih. Nah, itu seharusnya. Tapi kebanyakan di kita itu, di negara kita itu kebalikannya. Semangat di awal, loyo di akhir gitu. Nah, ini yang disayangkan ya, kekeliruan orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah banyak asumsi bahwa melakukan hubungan apa? Belum. Disensor sendiri. Ini di atas di sini ada BO ya. 17. Oke. Yang terakhir ini adalah banyak orang yang beranggapan bahwa melakukan hubungan seksual bagi suami istri di siang hari itu tidak Emang tidak boleh. Emang tidak boleh di siang hari. Maksudnya selama bulan Ramadan mau siang mau malam melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan itu tidak dibolehkan. Seolah gitu lah. Seolah tidak dibolehkan. Padahal bisa kan? Padahal bisa. Kalau menuju imsak. Tim maghrib sampai ke imsak gitu. Jarak waktu nanti gitu. Iya. Kayaknya lah pembacakan obat. Aduh. Teteh. Oke. Ya itu anggapan. Ternyata masih ada yang menganggap bahwa selama bulan Ramadan libur heula. Libur. Maaf sayang kita di akhir bulan Syaban nih. Ayo terakhiran. Ramadan. Anggaplah istri seperti halnya nifas 40 hari setelah melahirkan gitu. Beli mie lagi 1 dus berarti. Beli mie lagi 1 dus ya. Dikurangkan 10. Nanti 30 Padahal bisa. Kita bisa di malam harinya. Makanya itu ada dalilnya uhilla lakum lailatas siyami. Dihalalkan bagi kalian laki-laki lailatas siyami pada malam puasa. Rofasu ila nisaikum, merofas renovasi. Meropa itu ya. Bersetubuh. Meskipun ada 2 tubuh kepada wanita-wanita kalian. Berarti lo banyak. Wanita iya benar. Benernya berarti harus opat. Ya minta si Mang Adit seolah minta persetujuan gitu ke penonton. Kenapa? Berarti harus gini. Gesturnya tuh berarti harus. Enggak, saya berhusnuzon. Kan dulur Mamang mungkin ada yang berisi 4 ya kan? Mungkin ada yang 2, 3, ada yang niat 4 gitu. Ada yang belum. Iya, jadi kemudian udah ya. Ya, oke, langsung jadi sebetulnya sudah bisa ya. Itu kekeliruan yang perlu diluruskan di setiap tahunnya yang sering kali dilakukan oleh sebagian orang. Nah, itu, Bang. Nah, orang sih ya ada lah ya beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Mang Adin, terutama di poin terakhir. Orang awal-awal nikah gitu, Mang, sempat ada pikiran libur lah gitu. Libur lah gitu. Itu sih, enggak sebulan, awal-awal puasa gitu. Karena lebih ke malas mandinya aja. Oh iya, gitu. Betul. Apalagi tinggalnya di mertua tuh. Oh iya. Rada-rada kagok gitu emang. Kagok. Saha eta dicai. Jam 3. Saung geus tiis. Nah, ada yang tanyain. Orang menanyakan lagi Mang terkait tadi masalah puasanya. Puasa. Orang kadang-kadang jujur kadang kasiangan gitu Mangnya, apalagi sendiri di rumah. Jadi bedalah jeung anu ngahudangkeun jeung eueuh gitu Mangnya. Urang teh sahur teh sakaberangan gitu. Nah, kadang-kadang orang cukup sering oge pas masih sahur keneh makan mungkin setengahna gitu nya, setengah piring itu imsak Mang gitu. Itu kumahanya hukumna gitu. Iya. Biasalah
fenomena orang yang gitu. kesiangannya. Padahal sakit lo bau ucing deh. Tinggal udang ucingnya. Ya, pernah ngalamannya, pastilah marane ge pernah ngalamannya kasih kaberangan. Biasanya kasihan suka berangan. Keberangan ketika imsak. Nah, memang dari kecil orang oke kadang sok terus imsak ditanya. Padahal memang imsak itu sendiri adalah menahan. Maksudnya kita menahan bukan, tapi istilah yang lebih tepatnya imsak itu adalah menandakan hampir habis waktu sahur. Hampir dekat waktu subuh. Biasanya berapa menit? 10 ya? 10 menit menuju ke waktu subuh. Nah, ketika kita lagi makan, imsak masih ada 10 menit. Itu teh meureun kayak alarm meureun Bangnya. Iya, alarm lah. Apa namanya? Ini alarm. Iya, alarm. Ya, peringatan lah. 10 menit sebelum subuh gitu berarti imsak teh gitu. Iya, betul. Wasit tambahan waktu. Oh iya benar. 5 menit tambahan waktu. Babak tambahan. Tambahan waktu. Peluit panjang. Kalau peluit panjang sudah aman, ya. Tidak ada lagi pertandingan, bola tidak bergulir. Tidak ada lagi makan, tidak ada lagi minum, sudah berhenti. Tapi nasi masih bergulir dari tenggorokan ke lambung gitu. Iya. Tadi maghrib. Gitu. Jadi imsak itu yang jangan sampai kita trigger ya kan. Ya, kadang salah kaprah tuh. Salah kaprah. Ketika imsak sudah jangan makan minum lagi. Utamanya ketika sudah imsak itu mulut kita sudah dikunci. Kosong gitu. Kosong mulut. Oh ya. Ini kosong. Kosong. Tuan atau. Lain maksudnya. Metik. Gak ada giginya kan. Maksudnya ulah aya dahareun. Ya, sudah bersih lah, steril lah. Ya, lebih utama lebih jaga-jaga ya. Kita lebih mengutamakan lebih berjaga-jaga. Jadi sebelum imsak lah kita sudah bersih, sudah. Kalau bisa sudah gosok gigi lah gitunya. Ya, gosok gigi. Itu seger gitu. Iya, karena juga ada yang gosok gigi setelah sholat subuh. Nah itu mah, nah itu tuh orang tuh biasanya itu hukumnya gimana tuh gosok gigi setelah halal subuh? Kalau odolnya punya kita. Iya sih. Kalau punya orang haram. Enggak batal enggak gitu? Iya. Kalau menggosok gigi ketika sudah setelah subuh atau pagi lah atau siang normalnya. Ya, karena kenapa pertanyaannya kenapa ada orang yang sikat gigi di tengah puasa? Bau kan? Oh iya. Ya betul. Iya, bau. Kesananya sih lebih. Kan ada yang pernah yang bertanya, ada minuman bukan minum. Apa? Yang Listerin. Itulah. Iyalah sebutin obat kumur gitu. Obat kumur ya. Obat kumur untuk menghilangkan bau badan. Mulut. Bau mulut. Oke. Mulut. Itu sama persis dengan sikat gigi, gosok gigi. Selama tidak ditelan. Prinsipnya itu aja. Makan sikatnya minum, berarti kan yang ditelan. Iya sikatnya. Adalah dibikin lepeh. Sikatnya yang ditelan gitu kan. Itu cuma Mang Mo ya yang berarti masih sah gitu puasanya. Sah kalau tidak ditelan. Walaupun ada yang bilang makruh gitu emangnya. Ya, takut, nah tuh. Iyalah. Ya, kembali undang-undang kepada gitu tadi kan. ya, kita harus berikhtiar, berhati-hati lah, menjaga. Lebih baik menggosok gigi sebelum sholat subuh atau ketika imsak baru sikat gigi. Gitu. Nah itu tadi ya kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang puasa. Kekeliruan lah gitu ya. Pertama tadi makan sahur kita tidak boleh terlalu banyak lah ya. Kita sisakan untuk sepertiga minum dan napasnya gitu. Makan secukupnya. Yang penting kita mau makan sahur karena di sahur itu ada berkah ada berkahnya. Kemudian yang kedua adalah makan sahur lebih utamanya disunahkan diakhirkan, yaitu menjelang subuh lah ya. Tidak boleh kita mendahulukan misalkan setelah sholat isya atau bahkan jam 12 bisa ke jam 11 dikarenakan dengan alasan malas bangun sahur. Apalagi mendahului orang tua gitu. Betul, mendahului. Yang ketiga adalah jangan lupa membaca doa ketika berbuka puasa. Karena di sana adalah waktu mustajab diijabahnya doa-doa kita. Makanya jangan disayangkan lah selama 30 hari Ramadan ini adalah waktu mustajabnya, dikabulkannya doa-doa. Tidak datang 2 kali. Kemudian yang keempat adalah
bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Makanya kita jangan sampai termasuk golongan orang yang di dalam hadis kamin so'imin, berapa banyak orang yang puasa tapi hanya tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar makan sekedar mendapatkan lapar dan haus ya. Jadi tidak ada nilainya, terasa hampa dirasa. Pernahkah kau merasa? Yang kelima, banyak orang yang tidak bisa itikaf. Nah, untuk kita, untuk dulur-dulur mamang yang punya semisalnya punya waktu, punya perbekalan, punya tenaga lah ya, untuk melakukan itikaf selama 10 hari dalam mengejar Lailatul Qadar, yang mana malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih anjur, lebih baik diambil kesempatan itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah, tenaga yang sudah diberikan, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Lain hal kalau punya kesibukan yang lain, kerja misalkan, sip malam, gitu. Betul, sip malam. Sip malam yang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. Ada emang kan pekerjaan seperti banyak. itu. Security itu kan yang sering tuh. Security atau pegawai kesehatan memang sama kan? Benar, atau di pelayanan publik lah gitunya. Pelayanan publik yang tidak bisa ditinggalkan. Itu mungkin itu mah pengecualian makanya. Tapi untuk kita mah alhamdulillah merenya dibanding dengan mereka beban kerjanya orang mah lebih bebas, punya waktu. Kenapa tidak dipakai untuk beritikaf lah gitu. Betul sekali. Nah, itu berarti kita harus lah ya. Iya. Insyaallah, mudah-mudahan. Insyaallah. Kemudian yang keenam adalah bahwasanya melakukan hubungan suami istri itu boleh saja asal di malam hari dan di kamar sendiri. Jadi siangnya puasa boleh, tapi malam harinya ya boleh. Itu boleh ya, selama bisa mandi tepat waktu. Ya itulah, mudah-mudahan harapan kita lah, kita tidak melakukan beberapa hal yang tadi disebutkan. Kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin lah ya, dengan optimal dan dengan maksimal, agar kita mendapatkan pahala yang utuh dari Allah. Amin. Dan mendapatkan balasan, dan puasa kita, sholat kita, terus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, dan dari kita mungkin tidak bosan mengucapkan terima kasih untuk dulur mamang yang selalu setia di channel kita ya. Untuk yang baru menemukan, jangan lupa support kita dengan memfollow atau mensubscribe channel ini tentunya Mamul ya. Ya, di podcast Mamang. Dan kita akan selama sebulan ini akan membahas tentang puasa lah gitu lah ya. Berarti 4 episode ya. Episode berturut-turut kita akan membahas puasa. Jadi pantau terus di podcast Mamang.